Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bertakwa kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga perintahkan agar kita menjadi orang-orang yang benar ketika berbicara. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu ma'as sadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa kunu ma'as sadiqin, dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Artinya bersikaplah yang jujur agar kalian dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang as-sadiqun. Hadirin bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada ucapan yang paling benar yang diucapkan oleh hamba selain zikrullah. Sehingga ketika seorang hamba mengucapkan La ilaha illallah, dia menyampaikan sebuah pernyataan, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan pernyataan itu benar. Ketika seorang hamba mengucapkan Alhamdulillah, maka apa yang dia katakan adalah sebuah kebenaran, karena segala puji hanya milik Allah. Ketika seorang hamba mengucapkan Subhanallah, atau kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya, Allahu Akbar, La haula wa la quwata illa billah, semua kalimat ini adalah kalimat yang benar, karena informasi tentang pujian Allah semuanya adalah benar. Sehingga Anda mengucapkan Allahu Akbar, Anda menyatakan Allah zat yang maha besar. Dan realitanya memang demikian, Allah lah zat yang maha besar. Karena itu disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW menceritakan dialog antara hamba dengan Allah pada waktu mereka berzikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Idza qala al-'abdu la ilaha illallah wallahu akbar. Apabila seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar, yaqulu Allah azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berfirman, Sadaqa 'abdi la ilaha illa ana wa ana akbar. Ketika seorang hamba mengucapkan La ilaha illallah wallahu akbar, maka Allah merespon ucapan hamba ini dengan mengatakan, Hambaku benar, La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, wa ana akbar, dan aku zat yang maha besar. Wa idza qala al-'abdu, dan apabila seorang hamba mengucapkan La ilaha illallah wahdah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas dengan mengucapkan Sadaqa 'abdi, hambaku benar, La ilaha illa ana wahdi, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku semata. Apabila seorang hamba mengucapkan La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merespon dengan berfirman, Sadaqa 'abdi la ilaha illa ana liyal mulku wa liyal hamdu. Hambaku benar, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, hanya milikku segala kerajaan dan hanya milikku segala bentuk pujian. Demikian terus seperti itu ketika seorang hamba memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala merespon dengan mengatakan, benarlah yang dikatakan oleh hambaku, benarlah yang dikatakan oleh hambaku. Sampai bagian akhir dari hadis ini, Nabi SAW pernah mengatakan,
Man razaqahunna 'inda mautihi lam tamassahu an-nar. Barang siapa yang berhasil mengucapkan kalimat-kalimat zikir seperti ini sebelum dia mati, maka dia tidak akan tersentuh oleh neraka. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita disebut sebagai orang yang benar, kita berharap semoga kita dikumpulkan bersama para siddiqun yang mereka merupakan para pengikut dan sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang membenarkan dakwahnya Nabi dan ucapan mereka ucapan yang benar karena yang disampaikan adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu di antara cara untuk mendapatkan itu adalah rajin zikrullah. Zikrullah memiliki banyak sekali keutamaan. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Wabilus Sayyib menyebutkan ratusan keutamaan bagi orang yang rajin zikrullah. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni azkurkum." Perbanyaklah berzikir kepadaku, azkurkum, niscaya aku akan mengingat kalian. Subhanallah, hanya dengan bermodal zikrullah seorang hamba diingat namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa bayangkan, Pak, ketika nama Anda disebut oleh seorang pejabat, kemudian ditayangkan di televisi, dilihat oleh banyak orang, kita akan merasa sangat bangga. Bahkan tidak hanya kita, andaikan yang disebut adalah nama anak kita, orang tuanya juga turut bangga. Itu makhluk menyebut nama makhluk. Pernah satu ketika Nabi SAW sedang duduk bersama sahabat Ubay bin Ka'ab, salah satu di antara sahabat yang ditunjuk oleh Nabi SAW sebagai referensi dalam belajar Al-Quran. Nabi SAW kemudian menyampaikan kepada Ubay bin Ka'ab, "Ya Ubay, innallaha amarani an aqra'a 'alaika lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab." Wahai Ubay, Allah memerintahkan aku untuk membacakan kepada kamu surat Al-Bayyinah. Ketika Ubay mendengarkan ini, beliau bertanya kepada Nabi SAW, "Wa qad sammani, apakah Allah menyebut namaku?" Jawab Nabi SAW, "Na'am, iya." Fabaka Ubay, maka Ubay menangis. Beliau merasakan betapa hamba yang rendah disebut oleh Zat yang Maha Tinggi, Allah Azza wa Jalla, sehingga membuat Ubay terharu. Allah Subhanahu wa taala menyebut namanya. Pada waktu beliau perintahkan Nabi SAW untuk membacakan surat Al-Bayyinah kepada beliau. Innallaha amarani an aqra'a 'alaika lam yakunil ladzina kafaru. Allah perintahkan aku untuk membacakan kepada kamu surat Al-Bayyinah. Ubay balik bertanya, "Apakah Allah menyebut namaku?" "Iya." Itu membuat Ubay bin Ka'ab menangis. Bagaimana lagi dengan hamba yang jauh dari ketaatan, yang mungkin derajatnya tidak bisa dibandingkan dengan sahabat Ubay, tapi karena dia rajin zikrullah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut namanya di hadapan para malaikatnya yang berada di atas, sehingga dia menjadi hamba yang mungkin ketika di dunia tidak pernah viral, gak punya media sosial yang terkenal, dia tidak dikenal oleh penduduk bumi, tapi dikenal oleh penduduk langit. Inilah hamba yang saleh yang sejatinya. Dan jamaah, salah satu di antara upaya untuk mewujudkan itu adalah dengan cara memperbanyak zikrullah. Karena dengan zikrullah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwasanya fadhkuruni azkurkum, siapa yang banyak mengingat aku, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan banyak mengingatnya. Di antara keutamaan yang lain, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ketenangan bagi mereka yang rajin untuk zikrullah. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah taala, "Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub." Bukankah dengan zikrullah hati seorang hamba bisa menjadi tenang? Dan zikrullah di sini salah satu di antara maknanya adalah melaksanakan salat. Dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya pasti punya masalah. Kita menghadapi aneka ujian dalam hidup. Termasuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika punya masalah, beliau mendekatnya kepada Allah. Anda ketika punya masalah, mungkin Anda akan curhat kepada teman, curhat kepada orang lain, dan Anda merasa nyaman ketika Anda sudah berhasil curhat. Ketika masalah itu disimpan sendiri, rasanya Masya Allah berat, ingin diceritakan. Begitu selesai cerita, serasa ada yang ringan, seperti orang pengen buang air, kemudian begitu berhasil dia keluarkan, dia merasa nyaman.
Maka seorang mukmin diajarkan, kalaupun dia punya masalah, tempat dia curhat adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sebagaimana dikatakan oleh sahabat, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza jadabahu amrun shalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau lagi punya masalah, beliau salat. Karena di tempat salat inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa mendapatkan ketenangan. Sebagaimana yang beliau sabdakan, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan ketenangan hatiku ada pada salat. Bagi mereka yang belum terbiasa semacam ini, mungkin rasanya berat. Sehingga bagaimana mungkin ibadah yang berat itu bisa menenangkan jiwanya. Padahal bagi dia ibadah itu sesuatu yang dia hindari. Tapi ketika ini dilatih tahap demi tahap, pelan-pelan, walaupun masjid terasa panas, tapi ketika Anda bisa merasakan kelezatan ibadah, walaupun masjid panas, hati ini nyaman. Karena ketenangan tidak hanya ada pada suhu dan cuaca udara, tapi juga termasuk di antaranya bagaimana suasana batin. Ruangan yang dingin, tapi ketika isinya cuma berantem, banyak orang yang tegang, akan terasa panas, bahkan lebih panas daripada ruangan masjid ini jamaah. Karena itulah jamaah dibilangkan Allah Subhanahu wa taala, berlatih itu terkadang butuh perjuangan. Tahap awal kadang kita sering gagal. Namun ingat, kegagalan awal bukanlah kegagalan untuk selamanya. Anda bisa coba ketika Anda merasakan masalah yang besar, kemudian Anda mendekat untuk zikrullah, insyaallah Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ingkar janji, dan Allah menegaskan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan zikrullah hati seorang hamba akan bisa menjadi tenang? Demikian sebagai khutbah yang pertama, semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Selanjutnya jamaah, ada satu waktu di mana kita diperintahkan untuk banyak melakukan zikrullah, melebihi dari waktu-waktu yang lain. Kapan itu? Ketika sudah masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min ayyamin a'dhamu 'indallah wa la ahabbu ilaihi minal a'mal min hadhil ayyam, yakni al-ayyam al-ashr." Tidak ada hari yang lebih agung di sisi Allah, dan tidak ada amal yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan, "Fa'kthiru fiha minat tahlil wat takbir wat tahmid." Karena itu dalam hari-hari itu, di 10 hari pertama Dzulhijjah, perbanyaklah untuk membaca tahlil, takbir, tahmid, dan aneka zikrullah yang lainnya. Sehingga di hari ini, di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, kita lebih banyak ditekankan untuk memperbanyak zikrullah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Perbanyaklah mengingat nama Allah fi ayyamin ma'dudat, di hari-hari yang berbilang. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat, dan Allah juga perintahkan agar kita memperbanyak zikrullah fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang telah diketahui. Dan dalam tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ayyamun ma'lumat adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah, ayyamun ma'dudat adalah hari tasyrik. Sehingga dari tanggal 1 sampai 13 kita dianjurkan untuk memperbanyak takbiran. Anda bisa takbiran setelah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Sekarang kita sudah berada di ujung bulan Dzulqa'dah, sesaat lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Bapak dan saudara sekalian, bisa memperbanyak takbiran ketika sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Dengan lafaz takbiran sebagaimana yang umumnya kita kenal. Imam Bukhari rahimahullah dalam sahihnya menyebutkan bahwa Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kalau sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, mereka datang ke pasar lalu takbiran. Takbiran di pasar lalu diikuti oleh gemuruh takbir masyarakat yang ada di pasar. Demikianlah kebiasaan orang saleh yang mereka lakukan pada waktu sudah memasuki tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah.
kita biasakan amal semacam ini karena ditekankan untuk lebih banyak berzikir kepada Allah, terutama di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mudahkan kita untuk selalu berzikir kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan zikir kita sebagai amalan yang diterima olehnya. Allah jadikan lidah kita selalu basah dengan zikir kepadanya, dengan banyak membaca salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kita dengan banyak mengingat kita, dengan memberikan hidayah yang besar bagi kita untuk selalu istiqamah di atas jalan yang lurus. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin fi Rafah. Allahumma ansur al-mujahidin al-muslimin ala a'daihim. Allahumma 'alaika bil yahud. Allahumma zalzilhum. Allahumma shdud wat'aka 'ala al-yahud. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.